IBL laga kandang Tajan tujuannya untuk populerkan basket di daerah. Ya karena kan tim basket IBL ini membawa nama kota kan. Jadi di Amerika bola basket tuh home and away. Di Jepang bola basket tuh home and away. Ada tim yang bawa 3 pemain NBA. Salam olahraga, salam Pro 3 Siniar. Saya Danang Sundoro hadir di ruang dengar Anda dan juga layar kaca Anda di podcast idola kita semuanya yang pasti. Akhir tahun, sekarang udah Desember ya, nggak terasa. Berarti sebentar lagi akan akhir pergantian tahun. Dan ngomongin tentang olahraga, khususnya adalah bola basket. Karena kalau ngomongin basket gue jadi inget zaman-zaman SMA. Nah kebetulan kalau ngomongin SMA berarti gue tua banget ya kesannya ya. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu orang nomor 1 di IBL. IBL apa sih? Indonesia Basketball League. Liga satunya Indonesia. Kalau di sepak bola, Liga satunya bola basket Indonesia. Mas Junas Miradiarsyah. Salam olahraga Mas. Salam olahraga. Masih muda kan guys? Masih muda. Gua kelahiran 2000, beliau kelahiran sama lah. Nantilah di profil belakangan lah kita ngomongin. Mas Junas, thank you Brad. Ya. Sama-sama, thank you juga. Di tengah kesibukan yang ada. Tapi tim Pro 3 Siniar kita beri aplaus lah. Ngomongin basket, lu suka gak suka, kita ingat FIBA World Cup adanya adalah di Indonesia. Tepatnya di Jakarta. Salah satunya orangnya ini nih. Ini orang yang bikin beken ini. Sekjen ya Mas? Ya, Sekjen ya. Mas, tapi sebelum ngomongin itu, ngomongin basket Mas. Masih populer gak sih Mas basket itu? Masih dong. Masih. Jadi kan gue bilang prolog gue kenalnya SMA loh Mas. Kenalnya SMA. Saya juga kenalnya bukan SMA malah dari SD. Tapi puncak-puncaknya memang di SMA karena kan udah permainannya udah levelnya lebih tinggi, kemudian pertandingannya lebih banyak. Jadi memang buat yang mengalami basket, SMA itu menjadi kenangan yang kenangan yang indah lah gitu. Oh gitu ya. Nah setelah itu kan ada yang kuliah, fokus kuliah, kemudian ada yang fokus kuliah dan magang dan kerja udah mulai kepecah-pecah atau konsentrasinya. Tapi ya Liga Basket Mahasiswa. Liga waktu itu ada Libama. Sekarang masih ada Liga Mahasiswa masih ada juga. Sumpah gue kesannya kalau nanya kayak gitu tua bener ya, KTP gue masih muda loh Mas aja. Nah tadi kan pertanyaannya apakah masih populer gitu. Nah bayangin yang sekarang sedang mengalami SMA ya sama seperti lagi ngalamin seperti kita yang dulu gitu. Cuman kan generasinya berbeda. Mungkin kita sekarang udah kerja gitu ya. Mas Danang udah kerja di media. Saya kebetulan kerjanya masih di basket. Jadi dunia masih di dunia yang basket yang sama seperti waktu kita SMA waktu itu. Tapi sekali lagi ya buat mereka ya masih populer dan terus populer. Saya ngelihat bahwa sekarang bahkan semakin banyak gitu ya. Ini contoh indikator aja. Dulu mungkin waktu saya main SMA, sekolah SMA yang beasiswa mungkin bisa dihitung. Salah satu saya waktu itu di SMA 3 karena waktu itu sejarahnya SMA 3 Jakarta Atlet. Oh Jakarta. Karena kan memang dari tahun 80, 90 juara dan waktu itu saya karena dari kecil udah main basket pengennya SMA ke SMA 3. Karena sangkit terkenalnya gitu di basketnya ya. Nah sekarang yang seperti itu banyak. Kalau lihat pertandingan di SMA ada yang namanya SMA Jubile, ada namanya Bukit Sion, ada namanya Alizar, ada lagi macam-macam dan itu semua udah mulai beasiswa. Tapi kalau populeran mana sih basket dengan bola? Beda. Kalau misalnya gini, setiap negara itu kan pasti punya olahraga nomor 1. Oke. Ya, misalnya Indonesia lah nomor 1 pasti sepak bola. Nomor 2 mungkin badminton. Baru nomor 3 bola basket. Di Amerika beda lagi, nomor 1 football mungkin ya. Kemudian ada bola basket. Kemudian di Jepang misalnya nomor 1-nya mereka baseball. Oh iya. Ya, nomor 2-nya sepak bola, nomor 3 baru basket. Jadi setiap negara itu berbeda-beda tergantung kulturnya. Nah sekarang kenapa misalnya sama sepak bola beda? Kan olahraga itu dimainkan, ya harus bisa dimainkan. Sepak bola lebih mudah dimainkan.
Ya di sini pinggirin yuk kita main bola ya gitu kan. Pinggirin bisa. Oke. Di parkiran tendang bola kasih garis dikit jadi gawang bisa. Bisa. Ya Pakai misalnya sendal Mas gua dulu. pakai sendal bisa. Ya kan juga bisa kan. Kan bisa Mas. Badminton misalnya. Ya di sini agak ceiling tinggi dikit. Ya kita pukul gitu, matiin dong AC-nya supaya nggak kan bisa. Bisa. Ya. Di lapangan misalnya di bawah. Main. Bisa dong pukul-pukul. Basket. Kalau nggak ada ringnya kan cuma dribble-dribble aja. Oke. Ya. Kalau rumput nggak bisa di itu. Nggak bisa didribble. Nggak bisa dribble. Jadi intinya adalah memang untuk dimainkannya lebih spesifik si basket ini. Nggak bisa semudah seperti sepak bola dan badminton sehingga menjadi terkesan olahraganya itu terbatas. Nah, waktu ngomong terbatas, karena itulah di Indonesia fasilitas bola basket pada saat itu sangat terbatas kan. Mainnya hanya bisa di lapangan sekolah, hanya bisa di lapangan gor tertentu gitu. Jadi seakan-akan seolah-olah eksklusif. Padahal karena jumlah lapangan yang infrastrukturnya terbatas. Nah berbeda dengan sekarang udah makin banyak, coba cek di kota-kota besar terutama. Ya tiba-tiba di pedalaman ada lapangan basket. Tiba-tiba di ini ada lapangan basket. Sama kalau kita berkaca juga dengan negara di tetangga kita, nggak usah jauh-jauh, misalnya Mana? Singapura. Filipina. Oh ya. Filipina basket nomor 1. Kiblatnya basket Asia Tenggara. Iya. Asia Tenggara apa Asia ya kalimatnya? Asia Tenggara. Kalau Asia kan masih ada Cina. Oh masih ada Cina ya. Ya kita lihat aja misalnya Filipina gitu ya, dari GDP, dari ekonomi mungkin Indonesia lebih baik. Betul. Tapi kenapa dia bisa nomor 1? Satu kulturnya, memang jajahannya Amerika. Ya kan, ada Spanyol juga. Naturalisasinya banyak Mas. Dan dia liganya udah mungkin 50 tahun lebih. Oh ya. Kemudian kalau dilihat tadi kan lagi ngomong soal main nih. Soal lapangannya. Di sana kita masuk ke pedalaman, ke perkampungan dan segala macam, adanya lapangan basket. Jadi anak-anak kecil itu di lapangannya, di kompleknya, meskipun enggak lapangan yang megah ya, tapi ada ring, ininya aspal, ya mereka dari kecil udah main, jadi udah terbentuk kultur. Dan pemerintahnya mendukung. Pemerintahnya mendukung karena marketnya udah besar. Marketnya sudah besar. Nah itulah yang menurut Pemerintah saya kita gimana Mas? Mendukung nggak Mas? sangat mendukung menurut saya. Ke lapisan yang paling bawah, sekolah kah? World Cup. Oh iya, lapisan Ya kan? tinggi ya. Oke. Sekolah menurut saya sangat mendukung. Nah inilah kalau saya lihat ya perkembangannya udah mulai terjadi dan sudah luar biasa. Apakah sudah jadi industrinya? Saya bilang belum. Oh. Ya, tapi apakah menuju dan sudah berkembang? Sedang berkembang. Kan kita lihat kalau berkembang itu kan gimana kita tadinya sekian menjadi sekian terus kan, nggak boleh stop. Kalau kita stagnan, baru kita bilang itu tidak berhasil. Tapi ini terus meningkat kok. Apalagi ya saya ngikutin basket dari mungkin 90-an, sekarang 2000, 2020. Ada indikator-indikator, nanti kita cerita kalau pengen itu. Apa indikatornya Mas? Pasti satu dari peningkatan prestasi tim nasional. Naik dong. Naik. Ya bisa dicek. Coba Om Fajar dicek peringkat kita di basket coba sambil ditampilkan. Coba dicek live nih supaya saya nggak bohong. Nggak, jangan Cek sekarang sama cek yang berapa tahun sebelumnya. Ya. Kemudian di level Asia. Ya, Asia Tenggara 2022 untuk pertama kali dapat medali emas. Oh ya, oke. Ya. Kemudian yang putri, cowok. Yang putri 2023 dapat emas. Dapat emas yang putri. Sejarah juga. Itu saya punya cerita agak menarik gitu. Waktu SEA Games 2019 kalau nggak salah kan mengawinkan emas ya. Mau dikoreksi benar nggak sih? Apa? Basket kita di SEA Games belum ya? Belum. Pada saat cowoknya dapat emas di SEA Games, koreksi Mas, 19 atau 2000 berapa itu? Belum pernah. Oh, cowoknya dapat Mas 2000 berapa ya SEA Games ya? Belum. Aduh, berarti waktu itu tahun berapa ya? Intinya 2023 SEA Games putri kita dapat emas. Sebelumnya 2022 Indonesia mengalahkan Filipina. Cowoknya pulang bareng sama gue Mas. Gue ngeliatin sedih bener ya Allah kok. Prestasi kita tuh atlet-atlet kita memang seperti itu kondisinya. Kalau lu menang, lu dapat emas di SEA Games maupun di level internasional, lu bahkan akan dipuji-puji. Jadi ya itu sebenarnya sebuah tantangan ya Mas ya, untuk bisa terus. Iya, menurut saya semua olahraga pasti begitu ya, nggak cuma basket ya. Semua olahraga pasti kan namanya juara itu sebuah keinginan tertinggi gitu ya. Kita lihat ya tadi kan lagi bicara lagi tentang perkembangan. Belum pernah loh Indonesia mengalahkan
Filipina, iya, itu catatan sejarah sih. Ya catatan sejarah dulu katanya nggak akan pernah bisa mengalahkan. Kita buktiin kok Karena Indonesia. tinggi dianggapnya pemain-pemainnya. Kemudian 2023 putri. Iya. Ya. Kemudian ajang internasional. Gini, ajang internasional itu kenapa penting? Kalau kita lihat 2018 ada Asian Games di Indonesia. Kan penyelenggaraan itu ada tujuannya kan. Salah satunya adalah dampak pasca penyelenggaraannya. Oke. Di mana setelah Asian Games waktu itu ada fasilitas yang baik sehingga masyarakat ingin berolahraga karena fasilitasnya baik. Ya, sekarang di GBK penuh terus dong. Iya. Ya, sebelum 2016 nggak ada. Saya ingat betul di situ. Karena belum terjadi popularitasnya, belum terjadi habitnya. Sekarang udah terjadi habit. Ya, sekarang udah berapa 5 tahun setelah Asian Games. Kemudian ajang internasional seperti itu ada di basket. Namanya FIBA Asia Cup 2022. Itu untuk kedua kali di Indonesia. Top itu, benar itu. Membawa nama Indonesia luar biasa itu. Ya. Tapi sekaligus ngecek Mas, peringkat kita itu ada di 74 Pak Dirut. Benar ya Pak Dirut? Ya, hari ini ya. Hari ini. Ya, cek yang sebelumnya. Cek yang sebelumnya coba guys. Tapi kalau ngeliat peringkat begini aja secara head to head, nih mohon maaf nih teman-teman bola nih. Peringkat kita 150-an nih kalau nggak salah bola ya. Nggak tahu saya. Oh nggak tahu ya. Jawaban yang paling aman bagi seorang Dirut yang nggak tahu itu. Ya, Pak Dirut sambil di searching, apa yang ingin disampaikan dengan posisi Indonesia di peringkat 74 ini? Kan sini bisa lihat 74 ya. Kita di bawah Saudi Arabia, lihat tapi ini naik indikator, ya. Indikator naiknya 11 ya. Ada yang indikatornya naik turun sampai -9 Cina Taipei, Uruguay ya. Nah, ini kan progres yang tadi saya bilang kan? Iya. Tadi lanjut lagi ajang FIBA Asia Cup. Setahun berikutnya ada ajang World Cup. Ya, FIBA World Cup kemarin baru selesai. Betul. Alhamdulillah dapat apresiasi dari FIBA juga sebagai salah satu penyelenggaraan yang terbaik. Sekjennya siapa, Mas? Teamwork lah. Oh, teamwork. Teamwork lah semua. Mas Junas. Lanjut. Setelah itu kan meskipun Indonesia nggak main, tapi kita ngelihat namanya ada tim Spanyol, ada tim Prancis, ada Latvia, ada Latvia. Jadi kita ngelihat yang kelas internasional yang biasa kita lihat di TV, kita bisa lihat langsung. Dan itu terus terang menginspirasi banyak orang ya, terutama generasi muda untuk level permainan bola basket tuh ada di situ. Dan sudah pasti setelah itu kan dampak anak-anak untuk bermain basket itu semakin besar lagi. Akademi klub sekarang makin banyak. Pertandingan KU kelompok umur mulai dari 8, 10, 12 itu nggak ada berhentinya setiap minggu. Ya. Jadi kita jangan hanya bicara di level atasnya aja, tapi bagaimana level atas itu memberi pengaruh dan dampak kepada bawahnya. Itu yang paling penting supaya bawahnya itu piramidanya semakin banyak. Kalau semakin banyak yang main, atasnya kan pasti seleksinya akan lebih ketat lagi kan. Gitu. Itu yang dituju. Jadi kita insya Allah dalam arah yang jauh lebih baik lah. Baik. Kondisi basket Indonesia, nilai populer apa tidak tadi sudah dijawab. Di segmen kedua kita coba tampilkan beberapa artikel kita, bagaimana seorang Pak Dirut ini mengevaluasi atau memberikan catatannya. So, stay tune di Pro3 Siniar. Danang Sundoro barengan Junas, orang nomor satunya IBL yang punya liga basket di Indonesia, yang notabene kompetisi di 2024 katanya semakin ketat karena sistemnya adalah home away. Kok kayak sepak bola ya? Mas, aus gue Mas. Minum dulu ya Mas. Ya boleh. Perjalanan dari mana Mas? Tinggal di mana terus? Mas Junas? Di Jakarta Selatan. Sekarang Jakarta Pusat. Nggak jauh ya. Minum dulu lah. Mas, ngomongin IBL dengan segudang kompetisinya yang semakin ketat. Tadi pada saat off air sebenarnya Mas Junas itu menyinggung mengenai IBL-nya sebenarnya sudah terkenal. Klub-klubnya pun sudah terkenal. Tapi pertanyaannya pemainnya mungkin masih belum sepopuler yang ada. Mas, benar gak Mas kalimatnya Mas? Dikoreksi Mas. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Pertanyaannya kenapa? Ya ini kan kalau membangun ini bicara industri gitu. Oke.
bicara industri itu kan nggak bisa satu pihak, harus seluruh stakeholders-nya juga mendukung. Stakeholders, ekosistem, federasi, liga gitu ya, kemudian klub, pemain, fans, sponsor, media. Oke. Jadi semua ini kan saling terkait. Nah, misalnya kita bicara pemain gitu. Pemain itu kan aset atau sosok yang seharusnya menjadi paling penting. Kita lihat baik menjadi penting itu perhatian bagi klub, penting perhatian bagi liga, penting perhatian bagi media juga gitu. Nah, tadi kan kita ngobrol-ngobrol off air. Iya. Ya, terima kasih kita ngobrol perkembangan tentang liga gitu ya, peraturan tentang liga. Tapi kita perlu bantu juga ya tentang mengangkat profil pemain-pemain karena mereka yang dalam 7 hari seminggu hidupnya di lapangan. Betul. Mereka yang hidup matinya di lapangan bertanding gitu. Jadi mereka yang menurut saya perlu kita jadikan sosok agar bisa menginspirasi generasi muda lainnya Nah, itu melalui media. melalui media. Siapa Karena sih yang kena Rastawa? Ya lulu orang Prastawa. doang, Pak. Prastawa itu kan lulu orang doang, artinya pecinta basket tok. Nah itu dia. Padahal kalau kita bicara Prastawa ya, atau mungkin jangan mau Prastawa, mau Jawa atau mau Argi atau siapapun gitu, pasti dia punya nilai cerita di kehidupannya. Apa yang memotivasi dia? Oke. Ya, apa yang membuat dia sukses? Gitu kan kadang-kadang ada cerita marketing kisah sukses seorang gitu. Ini di basket juga ada. Oke. Jadi menurut saya itu yang perlu teman-teman media juga bantu untuk menceritakan. Contoh kasus tadi, Mas. Ya. Kayaknya menurut gua off air tadi menarik tuh. Coba dijelasin ke Yang mana pecinta olahraga mengenai sosok Prastawa sendiri. Enggak tinggi. Ya, sosok Prastawa ini juga sebenarnya ada banyak di media ya, di TV udah ada yang mengangkat. Kalau Prastawa lumayan. Jadi menurut saya sosok yang secara popularitas sudah cukup baik. Dia menceritakan bagaimana perjalanan mulai dia ada mencintai bola basket dari kecil, konsisten karena dia juga ada di keluarga bola basket. Kemudian sekarang dia jadi salah satu sosok yang diidolakan dengan prestasinya, medali emas, kemudian juara dan sebagainya gitu ya, dan cerita dia bekerja keras di lapangan. Dan bagi orang Indonesia atau ukuran postur bola basket pada umumnya mungkin di bawah rata-rata gitu ya, tapi dia bisa buktiin bahwa dia punya nilai, punya cita. Nah itulah menurut saya yang harus terus diceritakan gitu, tidak boleh bosan ya. Mungkin di media A sudah pernah, tapi semua kalau mengangkat orang akan makin banyak lagi mendengar, akan makin lebih banyak lagi yang terinspirasi. Jadi kalau pengen seorang anak menjadi pebasket nasional, apakah harus sesuai dengan tinggi badannya? Tidak. Ya kalau basket karena ringnya kan di atas. Iya betul. Gitu. Ya enggak, artinya Jadi konotasi gua waktu zaman sekolah adalah gua harus tinggi minimal 175 atau 78. lebih. Sekarang kalau anak-anak sekarang yang main basket coba lihat di Liga SMA aja. Ya, kompetisi SMA itu udah ada yang rata-rata 180, 196. Nah, tapi kan dengan contoh yang tadi lu sajikan, itu kan notabene ya ini juga enggak. Makanya jadi kan harus melihat potensi atau kemampuan diri gitu ya. Di NBA juga misalnya ada pemain yang 170 sekian gitu. Di Jepang ya, pemain termahal salah satu di Jepang itu pemain terpendek yang ada di Liga Jepang. Siapa, Bos? Yugi Togashi kalau nggak salah namanya. Boleh dicek. Nah, boleh cek. Coba ditampilin, guys. Berapa tingginya? Itu salah satu pemain paling mahal di Jepang. Oke. Jadi memang tinggi itu menjadi nilai tambah untuk bola basket. Itu tinggi kan, tapi bukan berarti pendek juga. Oh, pendek nggak bisa main. Iya, tergantung kan mengasah kemampuan gitu. Makanya tadi kan cerita mengenai Prastawa menurut saya dia salah satu sosok yang banyak orang idolakan. Itu saya sebagai yang ini di liga juga melihat dia di lapangan kemampuannya tidak hanya secara skill, tapi secara leadership. Memang contoh bisa menjadi contoh buat anak-anak muda ke depan gitu. Oke. Apalagi yang bisa dikulik dari IBL? Sebetulnya banyak ya kalau ngomongin IBL sih, ngomongin basket begitu kita bisa tergantung ya. Bisa berapa jam? Kita aja deh, IBL 2024 butuh duit berapa sih, Mas? Oh, mau jadi sponsor ya? Berapa sih? Dulu sponsor terbuka lah, kita berapapun bisa diatur. Nominal bisa diatur.
2 digit dari T itu atau berapa? Salah. Oh enggak. Atau 3 Silakan aja 3 digit dari T? nanti bicara. Oh, dari Indonesia. Enggak, karena kan sebenarnya bahasanya bukan mudah-mudah gampang ya, tapi susah ya mengolah kompetisi sekelas IBL ya, yang sudah profesional seperti itu. Ya bukan susah, tantangan lah. Ya namanya lagi membangun kan. Ini Lu industri. bangun dari tahun berapa, Mas? Saya kan mendapat kepercayaan untuk handle IBL ini September 2019. Jadi musim pertama saya 2020. Oh, pas lagi zaman-zaman Covid ya? Ya lagi musim awal jalan, tengah-tengah Covid. Gimana, Mas? Bisa diceritain tantangan? Gue ngomongnya tantangan aja deh. Tantangan pada saat itu Covid tuh gimana tuh? Ya, Akhirnya bisa lewat. Ya salah satu yang paling berat kondisi waktu itu bukan cuma sponsor. Oh, enggak, bukan cuma sponsor, semuanya lah. Jadi jangankan bicara olahraga, bicara hidup aja susah waktu itu secara Covid, betul? Oke, ya setuju. Ya, apalagi bicara olahraga. Apalagi bicara olahraga secara kompetisi. Betul? Jadi itu kan kasta mungkin ya kita hidup dulu aja gitu kan. Baru kita bicara olahraga, baru bicara kompetisi, baru bicara hiburan dan sebagainya kan, itu kan di level kesekian pada saat itu ya. Jadi sangat susah sebagai prioritas. Tapi motivasi saya waktu itu untuk menjalankan kembali 2 motivasinya. Satu, kalau saya dan tim ya IBL waktu itu tidak menjadi orang paling istilahnya paling maksimal untuk mengupayakan, itu kita tanggung jawab kepada pemain. Oke. Gak dibayar dong. Gak dibayar, yang punya keluarga bagaimana? Betul. Klub nggak jalan, nggak ada pendapatan sponsor, gimana bisa ambruk? Ya. Kemudian para pecinta bola basketnya nggak ada kegiatan sama sekali, bisa pindah. Artinya kalau itu terjadi dan terlalu berlaman, kita bisa ngulang lagi ini dari zaman batu istilahnya. Itu pertama. Jadi rasa tanggung jawab kita kepada seluruh yang terlibat. Kemudian yang kedua waktu itu semua nggak ada yang bisa berjalan kan. Bola basket, sepak bola, badminton, voli, bahkan jangankan olahraga, semua event nggak ada. Tapi kita pikir nggak mungkin situasi itu sepanjang masa. Ya, krisis itu nggak mungkin sepanjang masa kan. Clear gitu. Cuman kita nggak tahu apakah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, itu yang kita nggak tahu. Kan waktu itu sempat ada Covid akan 3 tahun gitu kan, ada. Tapi meskipun 3 tahun pasti ada sesuatu yang mulai, pasti ada pihak yang mulai, nggak mungkin nggak. Betul dong? Nah, jadi motivasi kedua, tujuan kedua kita adalah bagaimana IBL bisa menjadi yang pertama. Karena kalau misalnya kita bisa menjadi yang pertama, satu, kita bisa menyelamatkan tadi tujuan yang pertama itu tadi. Yang kedua, kalau kita bisa bergerak, ya semua olahraga bisa bergerak kembali. Nah, kalau semua olahraga bisa bergerak kembali, ya mudah-mudahan secara industri olahraga sudah bisa dipercaya untuk menjalankan. Nah, itulah, dan waktu itu alhamdulillah 2020 kan kita jalan ya. Januari, Maret kita kena Covid. Kita lakukan sedemikian cara untuk kembali lagi bulan September, tapi gagal. Ya udah mendekati, udah hampir jalan, mesti dibatalkan. Kemudian kita ulang lagi ke Januari 2021. Udah persiapan semua, udah di ujung, udah tinggal satu minggu, dibatalkan lagi. Tapi akhirnya kita bisa jalan di bulan Maret, dan Maret itu sebagai, ya alhamdulillah waktu itu sebagai pendobrak dan liga kompetisi nasional pertama yang berjalan di Indonesia. Dan sampai akhirnya sekarang menjelang akhir tahun 2023. Iya. Luar biasa. IBL masih cukup punya pangsa pasar tersendiri lah. Dari mulai anak-anak muda sampai milenial kali ya kalimatnya sampai sekarang. Ya. Ya sebenarnya luas, semua bisa menikmati kok. Coba Jar, tampilin Jar catatan-catatan inian kita Jar. IBL. Laga kandang dan tandang. Home and away. Ini gimana Mas? Kalimatnya gimana? Mau mengadopsi, kalau bahasa netizen katanya mau mengadopsi sepak bola kah? Nggak apa-apa. Kalau misalnya memang itu sesuatu yang bagus kita. IBL laga kandang tajan tujuannya untuk populerkan basket di daerah. Ini kalau ngomongin daerah RRI banyak ya bro. Nah iya. Sebetulnya gini. Masa Pak Eko. Kalau misalnya mencontoh sepak bola dan itu bagus, kenapa enggak? Setuju ya. Nah home and away ini bukan hanya di sepak bola. Jadi di Amerika bola basket tuh home and away. Di Jepang bola basket tuh home and away. Di Eropa, di banyak negara melakukan sistem ini. Kenapa ini penting?
ya satu untuk membangun fanatisme basket di kotanya. Ya karena kan tim basket IBL ini membawa nama kota kan. Yang kemudian yang kedua, karena kita industri, tujuannya untuk bisnis. Jadi boleh kita bicara prestasi, boleh kita bicara pembinaan, tapi kita nggak boleh lupa juga aspek bisnis. Nah, ngomongin bisnis tadi belum dijawab itu. Apa? 2024 budgetnya berapa mesti siap? Ya nggak etis dong kita bicara di sini. Tapi targetnya boleh dong. Targetnya berapa Mas? Nggak lah, kita bicara di offline aja itu. Karena kalau bicara dengan di root ini, karena dulunya juga bukan sekedar mainin basket, tapi mainin radio guys. Radio apa nanti aja lah. Next, ada apa lagi catatannya bro? Coba tampilin untuk catatan-catatan di situs online kita, apa teman-teman yang ada. Tapi yang menarik juga adalah sambil disiapin, pemain-pemain di setiap cabang olahraga itu sudah mulai merambah naturalisasi ya Mas. 8 mantan pemain NBA di IBL 2024. Nah ini yang gue bilang tadi Mas. Maksud lu mendatangin mereka apa Mas? Jadi bukan kita yang datengin ini. Oke. Jadi kita membuat sistem, ya satu tadi dengan home and away, ya kan tujuannya tadi udah ya, supaya lebih rame lah intinya di daerahnya. Main di Bandung, main di Jakarta gitu kan, makin sering main di kotanya lebih bagus. Nah tapi supaya pertandingan di home atau di kandang itu rame, kan perlu pertandingan yang menarik dong. Perlu timnya menarik dong. Nah sekarang bagaimana membuat tim itu menjadi daya tarik dengan pemain-pemain terbaik versi mereka, versi klub. Nah, kita bebaskanlah mereka untuk merekrut pemain. Nah, akhirnya mereka berkompetisi untuk mendapatkan pemain yang terbaik. Terjadilah ini, ya, ada tim yang bawa 3 pemain NBA di timnya. Memphis Grizzlies, ada yang Memphis Grizzlies, ada yang pernah main di Houston Rockets. Kemudian ada pemain Boston Celtics itu akan main di Raja Wali Medan. Wah ini ada catatannya nih Mas. Coba Mas koreksi Mas. 8 mantan pemain NBA tersebut berada pada 5 klub guys. Pelita Jaya Bakri mendaftarkan 3 pemain NBA-nya, Malasi Lewis Richardson dan juga Thomas Robinson, Sacramento Kings. Ya. Wih luar biasa. Kevin McDaniels, Houston Rockets. Rans Simba memiliki Jerome Jordan, Brooklyn Nets, dan juga LeBron Nas dari Houston Rockets juga. Ada juga tadi Boston Celtics, Jabari Colbert. Lalu ada Jerome Henry, ex-nya Memphis Grizzlies, bersama Satria Muda Pertamina. Ini memang dari IBL-nya membiarkan atau mengizinkan, atau memang dari kita mengizinkan. Oke. Kita atau inisiasi dari klub. Ya kita mengizinkan untuk tadi kan supaya klub itu bisa membuat yang terbaik untuk tim, bisa membuat komposisi yang terbaik untuk timnya, sehingga satu secara prestasi baik, kemudian menjadi daya tarik untuk penonton datang ke lapangan karena kan home. Ya bagaimana setiap pertandingan di home-nya itu atau di kandangnya bisa penuh, bisa rame gitu. Makanya mungkin ada yang berpikir, oh kita cari pemain yang mantan pemain NBA gitu ya, bagus untuk timnya, bagus juga untuk liganya gitu. Karena dengan kaliberitas pemain-pemain NBA ini kan akan membuat daya tarik masyarakat Indonesia semakin tinggi untuk nonton. Nah itulah mudah-mudahan dengan konsep-konsep itu, bola basket tadi bicara popularitas, sekarang udah terus naik, ya akan terus naik lagi gitu. Tapi bayarannya berapa Bu? Wah itu walaupun mantan lah gitu kan. Ya pasti tinggi, Boston. pasti tinggi. Tinggi itu berapa Mas? Gue gak ngerti Mas. Saya belum cek nilai terakhirnya, jadi saya nggak mau asumsi. Tapi yang pasti sih untuk nilai mantan pemain NBA ini nggak murah ya. Ada gambaran deh, kalau misalnya main di NBA itu berapa kalau dirupiahkan? Pada saat mereka kalau dia aktif bisa ratusan miliar dong setahun. 1 tahun artinya 1 musim ya, bahasanya. Ya kalau lagi aktif bisa sampai ratusan miliar, apalagi kalau rupiah. Iya. Ya kalau misalnya mantan, dia tergantung. Satu udah berapa lama, usianya udah berapa lama, performance-nya masih seberapa baik gitu kan, banyak variabelnya. Mereka yang datang ini usia berapa rata-rata mantan ini? 30 sekian lah. Oh masih oke lah ya. 30 sekian. Karena di IBL kita nggak ada aturan main mengenai usia kah?
Minimal 19. Minimal, maksimal? Maksimal bebas. Ya kalau dia masih bisa berkompetisi, salah satu pemain terbaik kita lokal namanya Kelly Purwanto. Iya, Itu sekarang dia akan main di musim ke-21-nya. Jadi di liga kita nih di IBL ada usia pemain yang umurnya masih 20 tahun. Tapi ada juga pemain yang sudah bermain lebih dari 20 tahun di liga namanya Kelly Purwanto dan dia masih fit loh. Masih compete. Iya. Gitu. Boleh lah nanti sekali-sekali ajak ngobrol Kelly Purwanto. Iya. Ya artinya gue coba berimajinasi dengan usianya dia yang mungkin dalam tanda kutip sudah dewasa atau menua, tapi ternyata tidak menjadi satu beban ya untuk bermain basket yang notabene ya faktor ininya lebih tinggi lah, endurance-nya. Iya. Dan segala macamnya kan. Kalau salah dia musim depan akan menjadi pemain paling senior di liga ya. Tapi masih fit. Oke. Baik, ada lagi ya? Yang lainnya mau dibagiin? Link-link yang tadi. Next, coba ada lagi. Kalau kita soundingin sambil menunggu, ini apa ini? Wah, ini Mas. Sounding dengan biliknya Jepang. IBL gandeng bilik Jepang, kembangkan Liga Basket Tanah Air. Pertanyaannya kenapa harus Jepang, Mas? Kenapa nggak Filipina, misalnya Asia Tenggara dulu atau levelnya Asia, Cina misalnya? Ada karakteristik yang sama. Salah satunya kita bicara popularitas lagi-lagi nih. Sama mirip-mirip. Bahwa bola basket di Jepang itu bukan olahraga nomor 1. Bukan olahraga nomor 1. Kenapa jadi pilihan? Ya justru itu kan kita bola basket bukan nomor 1. Oh gitu, mau alasannya seperti itu. Sama kan? Oke. Tapi kenapa dia bisa lebih berkembang sebagai industri? Itu yang kita tanya. Ya itu yang kita belajar. Nah, ya kebetulan mereka sudah melakukan apa yang mau kita lakukan tahun depan dengan home away, salary cap dan sebagainya, apapun yang mau kita kembangkan tahun depan, mereka itu sudah lakukan 7 tahun yang lalu. Ya, dan mereka sekarang udah mulai metik hasilnya. Ya, nah inilah tujuan kita bergandengan tangan dengan bilik itu untuk saling bertukar informasi, saling belajar supaya kita bisa lihat proses-proses yang mereka lalui pada saat itu, jatuh bangunnya, bagus atau gagalnya, itu sesuatu yang bisa kita pelajari juga supaya kita bisa hindarkan di kompetisi nasional kita atau kita kembangkan kalau memang ada sesuatu yang baik. Kan gini, tadi sekali lagi namanya lagi berkembang kan. Kan kalau berkembang itu harus melihat terus ke depan. Nah, masalahnya kan kita perlu benchmarking. Bola basket mau benchmarking kemana? Ke sepak bola. Kan jauh beda olahraganya. Mau benchmarking ke olahraga yang lain ya karakteristiknya beda. Jadi kita harus belajar ke negara lain salah satunya. Nah kita pelajarin, kita buka omongan waktu itu dengan NBA. Ada juga kita itu, tapi ya terlalu jauh ternyata. Adalah beberapa hal yang kita pelajarin, cuman secara karakter berbeda. Kemudian Filipina, PBA, kita ketemu juga ngobrol. Ya, dengan Vietnam, kita ketemu juga ngobrol. Dengan Jepang, kita ketemu juga ngobrol. Akhirnya dari sekian banyak ini, terpikirlah beberapa kesamaan dari kita dan mereka juga melihat kesamaan itu, makanya kita melakukan kemitraan ini dengan bilik liga. Chemistry-nya di Jepang ini. Iya. Oh, tapi menarik ya kalau misalnya bisa ngeganding NBA, Mas ya. Iya dong. Apakah itu menjadi seorang tantangan di road ke depannya nanti? Kita udah banyak komunikasi dan udah banyak kerjasama juga. Sekarang kita kerjasama konten sosial media banyak dengan NBA. Ya kita kemarin referee atau pengembangan wasit, referee development itu juga sudah dengan NBA. Ya mungkin ini kan dari beberapa hal yang sederhana dulu. Kita juga ada melakukan banyak diskusi untuk program-program lainnya jangka panjang. Nah inilah yang tadi bilang kan, dengan ini semakin maju, ngebuka juga perhatian banyak orang, membuka pintu juga banyak orang, kita bisa sama-sama belajar. Jadi kita pastikan pasti nanti ke depan basket akan terus lebih growing. Baiklah kalau begitu guys, kita masuk segmen terakhir. Di segmen terakhir tuh sebenarnya gue pengen tahu sebenarnya sosok Mas Junas ini di usianya yang sudah tidak muda lagi. Masih muda jiwanya. Oke, diluruskan kalimat saya. Seperti apa sih
sebenarnya track recordnya? Apa benar Pak Dirut ini suka banget dengan basket? Karena beliau ini sebenarnya juga pecinta musik. Benar gak Mas? Iya. Selepas yang satu ini ya. Ada. Mas, mau minum lagi Mas? Udah. Ngomongin tentang Mas Junas. Nah, ini kita punya catatan ini. Mengintip dunia basket dan musik Dirut IBL Junas Miradiarsyah. Pertanyaan gue Mas, jadi lu suka musik apa suka basket? Dua-duanya dong. Dua-dua. Kalau ada hobi ketiga juga boleh, sayangnya nggak. Coba naikin artikelnya, bro. Mas Junas bro. Mas, lu punya band ya Mas? Punya band ya Mas? Iya, ini udah dari lama. Forward Step nama forward. bandnya? Ya. Betul ya? Ya. Usia 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah lebih muda lagi ya Mas nih. Lebih muda lagi sekarang. Baik. Mas Junas nih kalau perjalanannya itu yang menarik apa Mas dari sosok Mas Junas? Nggak tahu. 11 Juni 1980. Profesional muda yang notabene Direktur Utama Liga Bola Basket Indonesia, Direktur Utama Liga Mahasiswa di bawah bendera Mahaka Group. Mas, koreksi Mas, kalau gue salah gue juga namanya manusia, kadang-kadang gue ngasih taunya salah sengaja gitu Mas. Alma Mater Universitas Mustopo, Pelita Harapan, GM-nya Prambors guys. Jadi gue ngobrol dengan orang yang notabene Prambors pada zaman dulu. Nah inilah otaknya, orang yang di balik layar yang notabene memainkan apa Mas? Prambors? Prambors Delta Female. Tapi lamanya di Prambors. Pertanyaanku, lu main dari broadcast lari ke basket Mas. Kenapa Mas? Udah jenuh? Enggak juga. Enggak juga, perjalanan karir. Jadi kan dulu saya main basket dari SD. Kemudian SD di mana Mas? SD di SD Menteng 03. Oh, di Jakarta Pusat. Udah main basket, kemudian keterusan SMP udah masuk klub. Kemudian keterusan SMP di mana? SMP di Jalan Cilacap juga di Menteng. Oh, dari Menteng. Kemudian Dari orang elit, bro. Kelasnya beda. Enggak juga. SMA apa? Lokasinya aja. Nah, SMA tadi di SMA 3. SMA 3 ya. Jakarta Selatan. Jadi karena dari klub itu pilih SMA, tadi kan cerita ya pengen masuknya yang sekolahnya basket gitu. Jadi pengen masuk SMA 3 waktu itu kebantu karena klub. Jadi masuk, keterusan lagi. Klub lu apa Mas? Satria Muda. Saya dari SMP udah main di Satria Muda, mulai dari junior, divisi 2, divisi 1, sempat main Kobatama. Forward? Point guard. Point guard. Kemudian ya sempat main profesional juga nggak lama waktu itu. Karena setelah lulus kuliah tahun 2002 mutusin berhenti. Karena waktu itu tujuannya memang ya basket, meskipun keterusan, tapi saya udah punya target. Lulus, saya berhenti. Oh gitu. Kenapa? Karena kan bosan. Bukan bosan. Emang tujuan saya kuliah cepat, habis itu setelah kuliah saya mau kerja. Oh. Atau udah dapat gandengan cewek yang paling cantik gitu? Enggak juga. Konotasi anak-anak 80 90-an bener ya? Bahwasanya anak-anak basket adalah anak-anak yang selalu didolakan, ganteng, botak gitu kan. Sekarang juga masih. Iya, SMA sekarang juga masih juga kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Lanjut gitu ya. Ya pokoknya lulus kuliah saya mutusin pensiun dari basket, kerja. Jadi lulus habis itu alhamdulillah wisuda, besoknya langsung kerja. Alhamdulillah dapat di media waktu itu, di majalah. Oh, di sebagai promotion waktu itu. Mana staff promotion. Namanya majalahnya S Magazine, sekarang udah nggak ada. Jadi S Magazine itu majalah sports. Ya kebetulan saya suka basket atau sports, kerja di majalah media. Karena kan waktu itu namanya saya lulusannya HI, Hubungan Internasional. Nyambung ya? Ya, kalau nyambung benernya kan ke diplomat gitu kan. Tapi waktu ke media masih oke lah, masih ada hubungan internasional. Tapi olahraganya ini loh itu nyambung ya. Dan ke promotion kayaknya masih nyambung lah, media komunikasi gitu kan. Oke, jadi di majalah 2 tahun. Kemudian waktu itu majalahnya ya agak kurang bagus lah kondisinya. Ya saya cari-cari lagi, akhirnya masuklah ke Radio Prambors karena waktu itu salah satu relasi
radio Prambors, kemudian saya apply, diterima. Langsung Itu GM. 2004 saya masuk Prambors. Saya jadi masih di promotion juga, jadi satu garis tuh secara karir. Promotion Markom 2004 sampai 2006. Alhamdulillah waktu itu menjadi promotion manager 2006. Kemudian 2007 itu alhamdulillah dikasih kepercayaan lagi. Promotion manager untuk Prambors, Delta dan Female. Jadi 3 radio. Anak muda, radio wanita dewasa, female, sama radio eksekutif. Dan pada saat itu usia NTO, usia lu? Berapa waktu itu? 27 ya. 27. Oke. 27. Udah ngomongin tentang ibu-ibu, emak-emak gitu kan? Iya, jadi saya waktu itu Wanita karir bikin acara konser hari Sabtu. Hari Selasanya bikin acara CEO Network. Malam-malam, hari Rabunya bikin acara arisan female. Jadi ya udah terbiasa dengan itu. Kemudian 2009 ya pas saya umur 29 tahun itu diberikan kepercayaan lagi menjadi GM. Di Radio Prambors, stasiun Radio Prambors. GM usia 30 ya? 29. 29. Kan lu usia 29 ngapain? Masih 24, masih jauh, masih panjang dia. Sama-sama nanti. Sama-sama. Tapi ya gitu kelakuannya. Ya waktu itu 2009 lah GM Prambors. Berkembang lagi kalau nggak salah waktu itu 2011 sampai 2012 ya. Ada kebutuhan untuk network. Jadi saya pegang media komunikasi untuk seluruh radio network. Kan Prambors Delta Female di bawah satu grup namanya JDFI, punya radio station di seluruh Indonesia, ada 16 station. Jadi diminta bantu 16 station itu. Kemudian tahun 2004, artinya setelah saya keterusan tuh di radio udah tahun ke-9. Nah saya berpikir bahwa saya bukan radio person, saya bukan radio spesialis. Oke. Tapi dari perjalanan saya di majalah, di radio, saya di bidang komunikasi, di bidang promosi, digital, disitulah seperti saya. Oke. Kalau saya, waktu itu saya berpikir kalau lebih dari 10 tahun, maka saya udah menjadi spesialis di industri tersebut. Jadi di tahun ke-9, saya mulai cari-cari lagi. Ya saya apply. Jadi main di radio, artinya main di radio di belakang layar guys, betul ya? Boleh dong. Di belakang layar. Iya di belakang mic. Oh iya ya, saya lebih belakang di mic, di belakang. Bukan Kan ngurusin bangsa apa namanya? Ya, kerjasama, event, digital, yang sosial media, yang off air lah ini kan. Gitu. Itu hampir kurang lebih 9 tahun guys. Oke. Ya, habis itu cari lagi kan supaya ya pengennya lebih berkembang. Saya masuk ke Mahaka Group. Nah di Mahaka Group waktu itu saya apply karena ada radio, ada TV, ada koran, ada digital, ada event, macam-macam lah. 24 unit bisnis waktu itu. Nah, saya masuk di bagian corporate secretary, menangani komunikasi semua media itu. Jadi saya belajar lagi tuh, ada belajar TV, ada belajar koran, ada belajar kalau radio kan udah ya, semualah sektor. Nih kayaknya udah cukup bro. Umur 43 ya sekarang ini. Sekarang 43. Bisa lah tahun depan kalau nyalonin di reksi apapun Dewan RRPP RRI. Ya nggak kan? Biar Pak Dirut utama Pak. Mas Junes, lu bisa bedain Mas? Atau apa sih yang membedakan lu akhirnya tadi dulu mainin broadcast khususnya radio walaupun di belakang di belakang mic istilah gua. Lalu lu masuk lagi ke Mahaka itu sebenarnya beda-beda tipis kan broadcast juga. Sampai akhirnya lu duduk stay sebagai dirutnya IBL. Ya notabene lu ngurusin klub, nggak ada urusan tentang siaran dan segala macamnya gitu. Kenapa lu harus berani seperti itu Mas? Ya namanya orang harus berani semua tantangan lah. Basically kan lu nggak ada. Sorry itu saya ngomong. Ada di mana? Basic untuk masuk ke dirut. Karena GM-nya ya. Kalau masuk ke dirutnya kan gini, ketika kita secara karir itu vertikal, kita harus punya tujuan dong. Oke. Ya kalau saya waktu itu secara pribadi dari kecil, dari saya lulus, saya tuh selalu punya target gitu.
Jadi saya waktu itu lulus, kan waktu itu saya bilang saya lulus, habis itu saya berhenti basket karena saya mau kerja. Itu saya udah dari umur 19 tahun. Betul. Dari 19 tahun saya udah pikirin. Dari 2000 lulus, kemudian saya udah pikirin umur saya 25, saya harus jadi apa di level pekerjaan. Sebelum 30 saya harus jadi apa, sebelum 35 harus jadi apa, 40 apa, 45 apa, dan seterusnya gitu. Jadi itu udah saya pikir, maksudnya namanya orang punya tujuan boleh dong. Baru kita lari untuk mengejar kan gitu. Jadi kita goal settingnya dulu, baru kita lari ke itu. Nah, kalau misalnya sebagai direktur atau direktur utama itu sesuatu yang memang saya sudah pikirkan di usia 30-an something gitu. Bahwa ini kan gini, kita kerja, Belum punya pacar, belum punya istri. saya Berpikirnya itu maksud gua. saya kawin umur 24. Oh 24 guys. Muda sekali ya. Anak berapa mas? Anak belum. Istri orang basket juga? Enggak. Oh enggak. Orang kenalan radio? Enggak juga, dari SMA saya. Oh gitu. Dari SMA. Ini pacarannya lama banget gitu ya? Lama Siapa dari namanya, Mas? Boleh lah disebut lah. namanya Kusuma Tiwi Ayu. Kusuma Pertiwi. Mas Jonas anak keberapa sih? Saya anak ketiga Anak ketiga dari dari 4. bokap nyokap? Apa? Maksudnya? Nama bokap nyokap mungkin bisa dipublish? Nama Orang tua. Bapak Arman, nama Ibu Diani. Gak, gue lagi bayangin sosok Pak Arman pada saat sekarang ini apa nggak bangga gitu, luar biasa punya anak usia 24 tahun sampai punya jenjang karir seperti ini gitu. Masih muda bos. Banyak yang lebih. Penghargaannya serah apa? Banyak yang lebih. Rolling Stone Editor Award. Lalu juga apa Hits Without Ya itu karya-karya dulu. biasa. Oke mas, luar biasa. Apa mas yang menarik bagi lo mas? Membedakan karir yang berbeda-beda seperti itu mas? Ya tantangannya saya ya bisa dibilang lumayan pekerja keras lah. Lumayan pekerja. Jadi apapun itu saya pasti semaksimal mungkin untuk bisa accomplish sama tujuan sama misinya gitu. Apapun itu ya. Makanya mau di dunia basket, mau di dunia media, mau dunia apapun, ya modalnya itu. Apa target lu selanjutnya mas? Ya mungkin setelah ini saya bangun karir yang lebih tinggi lagi. Apalagi yang berbeda? Berbeda maksudnya secara Tadi kan industri lu atau bilang mau mencari yang berbeda nih. Cash beda. Oh enggak. Kalau misalnya gini, kita mesti realistis juga. Waktu kita vertikal ya, karir vertikal, kita mesti lihat satu kemampuan dan kompetensi. Oke. Ya, kemudian yang kedua sepak terjang dan usia juga. Jadi kalau misalnya kita di usia 20, 30, 40 gitu kan kita masih bisa lah mencoba-coba gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah di usia sekarang ya dengan sisa masa produktif, kan ada sisa usia produktif. 40-an masih produktif. Oh bukan, maksud saya bukan hari ini. Oh iya. Masa produktif itu kan kalau kita lihat aturan misalnya pensiun umur 55 misalnya. Berarti kan sekitar belasan tahun lagi. Sudah harusnya udah nggak coba-coba lagi. Harus sudah tetap. Kalau misalnya kita di usia 20 sekian, 30 masih oke lah, coba dulu sampai kita settle. Tapi kalau memang di sini ya udah kita maksimalkan sesuatu yang terbaik di industri ini gitu. Kita bangun. Gue sambil ngomong, sambil berpikir, sambil membayangkan luar biasa ternyata ya orang yang ada di samping gue ini. Karena usia hampir beda tipis, lebih senior beliau, lebih dewasa beliau. Mas minum mas, kita masuk quick test mas. Apa? Dulu mas, quick test. Wah, Gue nggak butuh jawaban panjang mas dari lu mas. Gue Oke. cuma butuh pilihan saja. Wah, oke. Apa nih? Oke mas. Siap mas. Siap? Bro kita main quick test. Jawaban singkat sederhana dari seorang dirut IBL. Basket atau musik? Basket. Basket. Basket atau radio? Basket. Basket. Oke, konsisten. Hasan Gozali atau Erick Thohir? Maksudnya? Waduh. Hasan Gozali, ya udah mas jawab dulu aja mas. dalam Atau dalam Erick Thohir?
Dalam hal Gue apa nggak ini? ngerti mas, gue dikasihnya pokoknya gitu. Lu jawab dulu mas. Hasan Ghazali atau Erick Thohir, kan gue bilang tadi. Alasannya nanti mas di belakang, jangan sekarang. Susah. Nih pertanyaan jebakan dalam hal apa dulu? Ayo mas. Erick Thohir atau Hasan Ghazali mas? Enggak jawab. Nggak jawab. Guys, nggak jawab guys. Step Forward band ya atau IBL? Step Forward atau IBL. IBL? Susah juga nih jawabnya. Dua-duanya nggak boleh. IBL atau bandnya? IBL atau bandnya? Oh, Pilihlah. ya ini kan sebetulnya kerjaan atau hobi dong. Nanti dulu mas. Oke, Kasih waktu mas. IBL atau Step Forward gitu. Ya IBL. Metal atau rock? Metal. Erick Thohir atau Hasan Ghazali mas? Wah, sama lagi, balik lagi. Dalam konteks apa dulu nih? Jawab yang ini ya, Hasan Ghazali atau Erick Thohir. Ayo, dulu mas. Erick Thohir. Erick Thohir. Oke coy, ngomong lagi itu mas. Kalau mau ngomong basket atau musik? Tadi jawab mas. Udah dong. Basket ya? Basket. Kenapa mas? Ya Suka musik. basket juga suka. Saya main basket duluan dibanding main musik. Oh gitu ya. Jadi saya dari kelas 4 SD udah main basket. Musik saya main dari SMA. Oh, basket atau radio mas? Tadi jawabannya. Basket. GM3 radio loh mas. Satu anugerah terbesar itu loh mas. Tapi Iya, itu tetap basket ya? basket Ya. Kenapa mas? Ya satu mulai dari hobi ternyata menjadi pekerjaan dan menjadi karir dan menjadi suatu apa ya? Ya lewat basket ini, lewat IBL ternyata bisa memberikan sesuatu juga untuk orang banyak. Step Forward bandnya atau IBL? IBL. Ya. Artinya kerjaan dulu atau main musik dulu kan? Jadi kerja dulu baru main musik. Terserah mas, saya mau asumsi seperti apa. Tapi gue pengen tahu band itu seperti apa? Cerita sedikit mas. Dulu lahir gimana dan sampai akhirnya lu bisa? Ya waktu saya main basket, ya basket itu dari kecil, kemudian SMA ya punya berteman, main band karena saya suka musik juga dari kecil, kemudian suka musik rock dari kakak saya, keterusan metal dan sebagainya. Ketemu teman-teman yang sealiran di SMA, akhirnya bikin bandnya keterusan, kemudian tour dan sebagainya, bikin album. Ya udah jalan tuh dua dunia itu. Saya paginya basket, siang latihan, sore latihan, malam saya ngeband. Ya Senin sampai Jumat latihan, weekendnya saya manggung gitu terus sampai akhirnya band ini Step Forward ini kan udah mungkin udah 20 sekian tahun ya. Masih ada? Masih ada mas? Masih. Lu sebagai gitaris? Bass. Masih eksis untuk latihan? Latihan sih udah gak terlalu. Sibuk masing-masing. Tapi bandnya masih ada. Oke. Metal dan rock itu tadi kan udah dijelasin. Metal ya. Hasan Ghazali atau Erick Thohir? Tadi kan udah dijawab. Meskipun saya nggak tahu ininya. Hasan Ghazali apa guys? Siapa guys? Mantan dirut IBL mas. Koreksi mas, betul mas? Betul. Erick Thohir siapa mas? Menteri BUMN. Yang punya Mahaka dulunya. Dulu. Iya makanya itu head to headnya itu yang kita kasih. Ya kan nggak di ini. Sengaja. Maksudnya thank you Brad. Oke. Gua kagum dengan usia lu mas. Dari mulai muda. Banyak yang lebih hebat. Sukses mas. Iya banyak yang lebih muda. Tapi ini generasi yang luar biasa menurut gua mas Junas ini. Direktur utama IBL dengan mengelola. Ingat tuh IBL itu mengelola bukan hanya berapa mas? 14 klub ya? 14 tim. Bukan hanya 14 tim. Tapi satu tim itu membawai berapa kepala. Setuju ya? Ya. Termasuk pelatih dan keluarga di belakang. Ingat guys. Itu artinya Mas Junas ini sudah berpikir bagaimana untuk bisa mensejahterakan orang lain. Saya Danang Sundoro, Junas. Thank you Mas. Ya, thank you. Sukses terus RRI. Sukses terus untuk IBL podcastnya. Sukses juga untuk Mas Junas dan keluarga. Thank you. Danang Sundoro pamit undur diri. Bye. Salam olahraga guys. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 3 Siniar.